Sinar bulan purnama begitu terang menyinari sungai Roba yang lumayan luas dan dalam. Suara hewan-hewan malam bersembunyi di kegelapan hutan, seolah saling bersautan terdengar oleh Pak Bulu yang sedang memadamkan obor di pinggir sungai. Obor yang sudah padam dan tombak, ia letakkan persis di atas batu besar dekat sungai. Pria yang merupakan asli suku Bor itu memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Salah satu kemampuannya ialah bisa mencium bau makhluk halus yang merasuki tubuh Angga. Terakhir Pak Bulu melihat Angga beberapa detik yang lalu sedang berlari dari arah hutan kemudian melompat dan berenang ke sungai yang dalam dan berarus cukup tenang. "Angga, sadarlah!" teriak Pak Bulu tegang. Dalam keadaan panik ia melompat ke sungai yang dingin membekukan tulang. Ia menggerakkan tangan dan kaki sangat cepat, mengejar Angga yang beringsut semakin menjauh. Tidak dihiraukannya bahaya yang mengancam. Bagi lelaki itu keselamatan tamu lebih utama. Jika tidak, hilanglah kehormatan sebagai suku Bor. Dan memang begitulah adat mereka. Pak Bulu semakin cemas sewaktu Angga menjerit kencang di tengah sungai. Bunyi cipratan air yang ditimbulkan dua orang yang sedang berenang berkecipak memecah kesunyian, menggema di tengah suara sayup-sayup binatang-binatang malam dari dalam hutan. Sejurus kemudian, teriakan Angga menggema, seolah begitu kesakitan, menyayat hati. Pak Bulu semakin mempercepat gerakannya demi mendengar jeritan Angga. Panik menambah kecepatan renangnya. Netranya menangkap tubuh Angga yang mulai tenggelam, seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang begitu kuat. "Angga!" teriak Pak Bulu dengan wajah panik, memanggil Angga, khawatir. Pak Bulu yakin Angga dalam bahaya. Ketika Pak Bulu sudah dekat dengan posisi Angga mulai tenggelam, ia memenajamkan pandangan, mencari keberadaan Angga. Seluruh tubuh Angga sudah tenggelam. Tiba-tiba netra Pak Bulu melihat bayangan hitam menyerupai cangkang kura-kura yang muncul dari dalam air secara perlahan. Sinar rembulan kembali menerangi seluruh sungai itu. Makhluk itu membelakangi Pak Bulu, sehingga yang kelihatan hanya makhluk berbulu hitam lebat, berkepala runcing, yang mempunyai cangkang kura-kura dewasa. Pak Bulu mendengar makhluk itu seperti sedang memakan sesuatu. Sejurus kemudian makhluk itu terdiam sejenak, seperti menyadari kehadiran Pak Bulu. Perlahan makhluk itu menoleh ke arah Pak Bulu. Wajahnya begitu mengerikan, mirip wajah gabungan ayam dan kura-kura, penuh darah, terutama di sekitar mulut yang mirip paruh ayam. Setiap punyahan oleh gigi-gigi tajam di mulutnya meneteskan darah segar dari mulutnya jatuh ke dalam air sungai, membuat warna air di dekat makhluk itu memerah. "Ranam," ucap Pak Bulu dengan suara bergetar. "Seumur hidup, baru kali ini aku melihat Ranam begitu dekat. Sebelumnya, hanya mendengar cerita turun-temurun dari leluhur suku Bor." Ucapnya lirih seolah berbicara kepada diri sendiri. Jantung Pak Bulu berdetak semakin kencang, nafasnya semakin tidak beraturan. Ranam perlahan mendekatinya. Tatapan matanya begitu tajam mengarah kepada Pak Bulu. Jelas sekali Ranam terusik akan kehadiran Pak Bulu yang mengganggu waktu makannya. Seluruh badan Pak Bulu terlihat bergetar. Perlu membasahi tubuhnya yang memang sudah basah oleh air. Dalam kondisi kritis, Pak Bulu teringat batu kecil berwarna merah kehijauan yang diberikan kepala suku sesaat sebelum mengejar Angga. Kepala suku juga memberikan titah untuk mengucapkan mantra di dekat batu itu ketika ada makhluk apapun mendekat. Geragapan Pak Bulu merogoh sakunya, lalu mengeluarkan batu kecil berwarna merah kehijauan, mengarahkannya kepada Ranam sambil mengucapkan mantra. Sejurus kemudian Ranam seperti tersentak. Basah tubuh, tatapan mata berubah menjadi ketakutan. Secepat kilat Ranam meloncat ke dalam air lalu berenang menjauh. Tangan Pak Bulu masih bergetar. Nafasnya juga masih tersegal. Ia menghela nafas panjang berkali-kali, berusaha menenangkan diri. Beberapa saat kemudian ia sudah bisa menormalkan kondisi tubuhnya. Netranya menyapu sekeliling.
Ia berusaha mencari keberadaan Angga tapi nihil. Pak Bulo kembali mengeluarkan batu saktinya, lalu mengucapkan mantra berkali-kali berharap menemukan Angga. 5 menit sudah berlalu. Ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Angga. Dengan putus asa, Pak Bulo berenang kembali ke daratan. Baru beberapa saat berenang, tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Potongan-potongan tubuh ikan yang penuh darah mengambang di permukaan air bersamaan dengan tubuh Angga. Angga! Secepat kilat Pak Bulo membawa tubuh Angga ke bibir sungai, berharap masih bisa menyelamatkan Angga, walaupun tubuh Angga sudah mulai membiru. Ketika sudah sampai di pinggir sungai, Pak Bulo dengan berbagai upaya menyadarkan Angga. Sebagai orang suku Bor, pengalaman mengajarkan bagaimana mesti bertindak untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Menit demi menit berlalu, Angga belum juga siuman. Tidak terasa sudah 15 menit telah berlalu. Ia masih berusaha keras memberikan pertolongan kepada Angga, namun belum membuahkan hasil. Terbayang betapa sedihnya teman-teman Angga. Pak Bulo merasa bersalah kepada teman-teman Angga, juga kepada kepala suku. Terbayang betapa besarnya rasa kecewa di wajah kepala suku saat mengetahui bahwa Angga tidak selamat. Perasaan putus asa mulai hadir di dalam hati dan pikiran Pak Bulo. Tiba-tiba, Angga terbatuk, kemudian muntah. Dari mulutnya memuntahkan banyak air, nafasnya tersegal-segal. Tubuhnya yang tadi membiru sekarang mulai normal. Angga, syukurlah, kamu sudah sadar. Teriak Pak Bulo histeris sambil memeluk Angga. Walaupun belum lama mengenal Angga, ia seperti sudah timbul rasa peduli. Mungkin karena Angga seumuran dengan anaknya yang telah wafat. Mata Pak Bulo berkaca-kaca menatap Angga yang masih terlihat linglung. Angga tidak berucap sepatah kata pun, netranya menatap Pak Bulo bingung. Sorot matanya mengajukan banyak pertanyaan. Pak Bulo yang mengerti kebingungan Angga, bibirnya berucap, Angga, sekarang fokus istirahat saja di sini sampai kondisi jiwa dan ragamu kembali normal. Baru nanti saya akan menceritakan semua yang telah terjadi. Ucap Pak Bulo berusaha menenangkan Angga. Angga mematung, berusaha mencerna setiap kalimat yang diucapkan Pak Bulo. Sejurus kemudian Angga mengangguk pelan. Tunggu di sini ya Angga, jangan kemana-mana. Ucap Pak Bulo kemudian. Ia berkeliling mengumpulkan peralatan berkemah ala suku Bor. Peralatan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di hutan dekat bibir sungai. Setelah beberapa lama tenda pun sudah berdiri. Begitupun makanan juga sudah tersedia di hadapan Angga. Untuk makanan, Pak Bulo mengambil beberapa buah-buahan di dekat pinggir sungai. Berbekal pengalaman hidup yang panjang di alam bebas, ia mampu membedakan mana saja buah yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Setelah makan dan istirahat cukup lama, Angga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, Pak Bulo memutuskan untuk bertanya kepada Angga. Nah Angga, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, Pak. Oh, ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan saya, Pak? Tanya Angga kemudian. Ia tampak masih bingung bercampur penasaran. Apa yang kau bisa ingat sejauh ini? Alih-alih menjawab pertanyaan Angga, Pak Bulo malah balik mengajukan pertanyaan. Angga tampak berpikir sejenak sebelum bibirnya berucap. Saya ingat terakhir kali seperti ada sosok yang merasuki badan saya sewaktu ritual tarian perang. Beberapa saat kemudian, badan saya terasa panas sekali, kepala saya menjadi pusing, pandangan mata perlahan mulai buram, sebelum akhirnya semua menjadi gelap. Suara Angga pelan dan bergetar. Ia menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah itu di antara mimpi dan nyata, saya bertemu dengan makhluk mengerikan. Wajahnya seperti gabungan antara ayam dan kura-kura. Mulut seperti paruh ayam. Kepalanya runcing, badannya penuh bulu berwarna hitam. Kemudian ada cangkang mirip kura-kura di belakang punggungnya.
Makhluk itu menyeringnya memperlihatkan gigi-gigi dan taringnya yang mengerikan, seperti bersiap untuk menerkam dan memakan saya. Ucap Angga. Suaranya bertambah parau, bergetar. Pandangannya menerawang jauh, ada kengerian di sorot mata Angga. Lalu tiba-tiba ada sinar merah kehijauan yang menyilaukan mata. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali menjadi gelap. Saya kehilangan kesadaran. Begitu siuman, saya sudah berada di sini. Angga tampak bingung mencoba memahami apa yang sebenarnya telah dialaminya. Terlalu banyak puzzle yang hilang. Matanya kembali menerawang seolah sedang menerka-nerka setiap serpihan ingatan yang hilang.